Imin wakil presiden. Anunya soundtracknya siapa nih? Refli Harun, keren itu. Saya tanggal 15 nggak mau keluar-keluar. Kenapa itu? Tanggal 15 kan tanggal 15. Hari perubahan ya. Saya memang Pak Lumpun tadi ya, ini informasi, bukan juga ya informasi tapi sekedar berita entah apa betul kerja di Sumbawa. Tarik dukungan ulama, tapi saya tidak peduli tentang itu. Ulama menarik dukungannya dari Amin ke Prabowo, tapi saya tidak peduli. Saya tetap memilih Amin. Kenapa? Bukan karena dia nanti menurut hasil survei misalnya katakan dia akan menang, tidak. Tapi saya melihat sosoknya Pak Anies yang dengan pasangannya tepat untuk memimpin yang melanjutkan pemerintahan nantinya. Tidak ada masalah. Saya bilang bahwa ini konten saya ini berisi di warung kopi. Di warung kopi, tetapi teman-teman kan tidak inginkan mukanya nampak, makanya hanya saya sendiri. Tidak ada masalah, Pak. Nanti kita ditegur sama Anies. Tidak. Anies kan tidak lengkap datanya. Nah, saya kan berdasarkan dan saya nyatakan pilihan saya tetap pada Amin. Pada Anies, bos. Wakanda, Wanda, dan Wandi. Wakanda nomor. Tetapi begini, maksud saya seperti begini. Saya memang sejumlah survei menyebut ya pasangan 02 ini 50% plus lebih ya sudah mencapai seperti itu, seperti yang disebut LSI. Tapi sebenarnya pilihan saya tidak pernah tergoyahkan dari Amin. Saya memilih seseorang bukan karena dia bakal terpilih, tidak. Sebagai orang pasangan yang kuat terpilih, tidak. Lebih dari karena saya melihat dia memenuhi kriteria sesuai dengan saya punya selera. Teman-teman dia mungkin memilih siapa ini? Ganjar Mahfud dan Pak Prabowo Gibran dengan kriterianya masing-masing. Saya ingin berdebat soal itu. Sebuah keyakinan saya tentang bahwa Indonesia akan membaik dengan cara Pak Anies memaparkan sesuatu. Dia menjawab pertanyaan-pertanyaan yang rumit sebenarnya, tapi dia bisa menyampaikan dengan mudah. Saya berpikir ini orang punya kemampuan komunikatif yang baik, yang karena dibutuhkan dalam pergaulan internasional nantinya, dalam interaksi pemerintah Republik Indonesia di tingkat internasional. Saya tahu itu. Orang bilang nomor 1 siapa nih? Orang bilang peringkatnya Prabowo tertinggi, bahkan sudah mencapai 50% sekian menurut LSI DLJ, tidak salah. Tapi itu tidak menjadi tidak menjadi alasan bagi saya untuk mengalihkan pilihan saya dari Amin ke 02. Enggak. Tapi lagi-lagi ya dia tetap 01. Amin jadi presiden. Mati. Lagu soundtracknya Refli Harun kita sebut-sebut tapi tidak apa-apa lah. Jadi banyak penumpang perkembangan Amin di kota Palopo. Transporter maksudnya. Kalau memang saya konfirmasi itu dengan pernyataannya siapa ini? Boni Hargens beberapa bulan lalu di sana di Metro TV di mana dialog interaktif. Dia katakan begini, Amin memang rendah elektabilitasnya, tetapi dia punya pendukung itu militan, tidak tergoyahkan. Mungkin yang kita maksud seperti itu. Dia diam, betul. Mereka diam. Oh iya Pak. Siap. Di mana Ki?
di Mermain cek dulu lokasi kan. Sampai sekarang Jadi teman-teman di sini tidak ingin dinampakkan gambarnya, video yang permintaannya begitu. Jadi kalau saya bikin konten saya tidak hanya saya yang searah dengan saya. Saya tidak ingin ya sesuai dengan permintaan standar selama ini. Jangan dia mereka ditinggalkan, tapi suara semoga masih tetap ditangkap oleh perangkat saya yang sederhana ini. Hilirisasi ya. Nah di sini pada depan sini tuh bagus, saya kasih nampak ya tentang hilirisasi. Nah di hadapan saya ini ada pendukung fanatiknya Pak Amin. Nah tapi lagi-lagi dia ingin ditampakkan tampilan dirinya ya, tampilan wajahnya di video saya ini. Ya, kita akan bicara tentang belakang sesuai dengan apa yang kami pahami ya. Bagaimana? Topik pembicaraan nanti besok adalah perkiraan prediksi walaupun adalah belakang soal hilirisasi. Ya, bagaimana itu hilirisasi? hilirisasi. Kalau kita merujuk kepada sejarah bangsa Indonesia ini, hilirisasi sebenarnya yang harus kita dahulukan itu hilirisasi 34 tanaman yang jadi jejak rekam penjajah Belanda masuk ke Indonesia. Ya. Contoh pala, cengkeh, dan lain-lain. Ya, jadi begini, hilirisasi menurutnya Pak Palumpun ini jangan dulu dengan soal tambang ya, tetapi hasil bumi. Saya sepakat soal itu. Terutama kita begini, yang seperti saya mau kembali orang-orang VOC datang ke Indonesia dulu karena alasan rempah-rempah. Kenapa tidak lakukan hilirisasi rempah-rempah? Yang notabene data menunjukkan, data Walhi mengatakan bahwa data rempah-rempah yang ada di Indonesia itu 600 triliun per tahun. Gila. Hilirisasi. Jadi ketika kita bicara hilirisasi, hutan aman, tanah adat aman, ekonomi hijau. Ini yang dimaksud dengan hilirisasi ya. Green apa itu? Tidak terjadi greenflation. Tidak terjadi greenflation karena greenflation ya itu kenaikan harga-harga disebabkan penggunaan energi dari energi konvensional ke energi hijau. Tetapi ini tidak. Komoditi yang selama ini komoditi yang tidak ramah lingkungan, ditinggal kalau boleh dikata bukan di kesempahan di nomor sekian kan terlebih dahulu yang kita lakukan hilirisasi terhadap komoditi yang sebenarnya menjadi primadona Nusantara Indonesia ini yang mendorong sebenarnya orang-orang mendorong VOC datang untuk menjajah di Indonesia. Hilirisasi itu seperti cengkeh, kakao, kopi. Saya tambahkan sedikit. Tembakau. Sedikit. Lanjut. Ketika kita bicara kopi, tidak bisa dipungkiri bahwa kopi terbaik di dunia itu ada di Entalu. Entalu di mana itu? Enrekang Torajaluwu. Oh iya. Entalu. Tidak bisa kita sangka itu. Pada pokok persoalannya sekarang tidak ada investor Indonesia yang menikmati betul keistimewaan kopi ini. Kopi ini nyata-nyata dia kuasai Thailand, Vietnam, Jepang, dan lain-lain. Singapura, Cina untuk mengemas saja ini kopi baru dia jual ke Eropa dengan Amerika. Itu. Jadi kalau saya bicara tentang hilirisasi, ini aja dulu dibesarkan. Ya. Itu. Dan itu lebih tidak merusak alam. Dia merusak alam. Hilirisasinya berkaitan langsung dengan pendapatan masyarakat petani. Ketika pohon kopi itu besar, dia akan menopang air lebih banyak. Ya, tanaman hutan itu. Dia akan menopang air lebih banyak. Kemudian kalau dia besar, buahnya juga banyak. Dan itu sebenarnya yang dimaksud dengan hilirisasi. Ya, jadi hilirisasi itu kalau saya baca yang laporannya, saya baca artikel di Tempo, apalagi judulnya kurang lebih di pengertian adalah mengolah bahan baku menjadi bahan yang jadi dengan harapan di dalamnya terdapat penambahan pertambahan nilai per kapita tertentu. Iya. Tetapi
Kalau mau lebih bagus lagi, cuma hilirisasi selama ini jangan lagi jawanisasi, terpusat di Jawa. Seperti misalnya kita begini, hilirisasi untuk Kota Palopo, rumput laut. Iya, maka harus kan selama ini petani kita termasuk saya mengekspor langsung ke pedagang. Pedagang bawa ke Makassar, Makassar bawa ke Jawa, diolah lagi di Jawa. Bukan ke Jawa. Ini barang larinya ke Cina. Oh, ke Cina. Ke Cina. Coba katanya diolah jadi bahan baku minimal, bukan bahan baku. Itulah yang paling tanya. Itu terjadi ya membuka lapangan pekerjaan. Petani sejahtera, harga yang lebih baik, Gus. Kalau konsep-konsep seperti itu yang diterapkan, tambang itu tidak bisa juga kita pungkiri, Pak. 90% tambang yang ada di Indonesia ini sudah diserahkan ke orang. Jadi itu bukan milik kita lagi. Bukan. Kita hanya dapat pajak dari semua itu. Kita cuma dapat ampas. Pajak saja. Memang kan ekspor nikel. Tapi siapa yang ekspor? Atas nama Indonesia, tapi perusahaan asing. Perusahaan asing. Kemudian juga yang kita perlu pelajari, entah itu benar di Omnibus Law itu, ada undang-undang minerba terbaru yang perlu kita kaji. Memang yang menetapkan bahwa apa ini, tolong saya diluruskan kalau salah, bahwa hasil pengolahan yang kena pajak itu 20%. Jadi dia cuma sebatas pengupasan kulit. Iya. Gitu. Intisari dari sumber daya alam kita sebenarnya tidak terhitung pajaknya. Karena kan antara pemisahan yang kena pajak itu antara pemisahan kulit dengan pemurniannya ya. Yang dia kandung di dalam beberapa macam dalam sumber daya alam ini, entah itu nikel apa dan sebagainya, itu kan tidak kena. Itu. Yang kena pajak ini 20%, yang kena pengolahan 20% ini yang pemisahan itu yang perlu kita luruskan juga. Tapi persoalan kemudian adalah kita kena resiko lingkungan. Berapa besar dana yang digelontorkan untuk itu? Seimbang tidak, kan masih harus dikaji. Semua data itu tertutup. Bukan tertutup, susah didapat. Saya cuma mengatakan begini, di era Indonesia emas ke depan ini, jarang lagi figur kita mendapat seperti Anies. Betul. Jarang. Betul. Butuh 30 tahun dan 40 tahun ke depan, untung kalau ada figur di atas seperti itu. Bayangkan dia dikritik di waktu menjabat sebagai gubernur bahkan sampai selesai. Dia akan semua itu mengalir seperti air ya. Tetapi pada akhirnya semua itu dijawab, dijawab oleh orang lain. Seperti misalnya soal politik identitas, faktanya adalah dia berapa gereja yang dia izin terbanyak, izin rumah ibadah terbanyak sepanjang gubernur Jakarta. Iya. Beliau yang keluarkan terbanyak. Iya. Betul. Apa yang bisa sangkal itu kan tidak ada. Waktu saya jalan-jalan ke Jakarta 2019, saya melihat ada orang menyanyi-nyanyi. Tapi dalam lagu bahasa Inggris saya tanya, lagu apa itu? Lagu gereja. Loh, ini acara apa? Gubernur DKI kala itu Pak Anies bilang dia katanya warga yang penonton juga yang buka acara itu. Ternyata itu adalah Christmas Carol. Jadi Christmas Carol itu menyanyikan lagu-lagu tentang kelahiran Yesus Kristus di tempat-tempat umum. Nah inilah selama ini memang tidak pernah terjadi hanya di gubernur DKI. Ini salah satu persoalan-persoalan tudingan-tudingan yang selama ini melekat ke Pak Anies yang bisa dijawab. Bukan oleh beliau, oleh orang lain yang menjawab. Kita banyak sebenarnya yang perlu kita karena kalau keberhasilannya atau kekurangannya Pak Anies pasti ada juga sebagai manusia, sebagai pasti ada. Tapi masa kita harus mengedepankan kita tidak melihat kelebihannya dia yang kita butuhkan di dalam memimpin negara ini. Yang kita bicara hari ini bukan tentang kita, tentang anak-anak kita besok seperti apa nanti 10 tahun ke depan, 5 tahun ke depan. Saya kemarin bos dikeroyok di sini, di warkop ini. Saya bertahan begitu. Saya memilih Anies, tetap memilih Anies sekalipun dia tidak bakal terpilih. Tapi karena saya punya pilihan, harus saya menghormati penilaian saya terhadap apa yang baik dan apa yang benar. Saya memilih Anies yang terbaik, maka saya tidak boleh mengkhianati kata hati saya. Saya tetap memilih Anies pasangan 01
apapun hasil survei, terlepas dari dia memenangkan, dia kelak memenangkan kandidasi pilpres ini dengan kandidasi pilpres dengan alasan bahwa kelak nanti saya akan pertanggungjawabkan pilihan saya kelak di kemudian hari. Jalal, kau menilai selama pada waktu pilpres bahwa pasangan Anies dan Muhaimin Iskandar itu yang terbaik, tapi kau malah pilih yang lain. Saya percaya ini nanti akan dimintai pertanggungjawabannya. Ya, berhubung hujan semakin deras, tadi perbincangan ini saya lanjutkan, tetapi ya kondisi tidak memungkinkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan.